Aku ya, kalau lainnya siap saya jam sampai itu hendak yo, tapi lebih baiknya tentu mendakuk kalau waktu subuh. Tujuannya itu apa? Supaya bisa sholat subuh ya berjamaah ya. Kemudian selawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tambahan nasihat itu untuk kita bersama dan juga kami yang menyampaikan ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Abdul Qadir Jailani, manusia itu ada aspek kelompok. Yang pertama adalah manusia yang tidak memiliki lidah dan hati. Manusia yang tidak memiliki lidah dan hati. Dialah orang-orang yang durhaka dan bodoh. Tak ada memiliki lidah dan hati. Bodoh. Dan karena itu, jauhilah ia. Jangan sampai engkau menjadi bahagian dari mereka atau berada di tengah mereka. Mereka termasuk golongan yang mendapat azab. Tak ada lidah, tak ada hati. Ya, artinya apa? Tak ada lidah untuk berzikir kepada Allah. Tak ada hati untuk mengingat Allah. Tak ada perasaan, tak ada punya perasaan. Badan nikmat dan dari Allah banyak. Tapi tak ada rasa syukur setiap Allah. Tak ada perasaan dengan apa yang diterima itu dari Allah. Tak ada ucapan terima kasih kepada Allah. Itu namanya orang-orang yang bodoh. Ya, menyangka itu seluruhnya adalah karena kehebatan dirinya itu sendiri. Ya, itulah disebut salah satunya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu punya akal. Ya, dia tidak punya lidah untuk berterima kasih kepada Allah, tidak punya perasaan bahwa yang diterimanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia yang memiliki lidah tapi tidak memiliki hati nurani. Ia berbicara dengan hikmah tapi tidak melakukannya. Dia punya lidah tapi tidak punya hati. Dia pandai menasihati orang. Oh, ikut. Tapi tidak pandai mengamalkan. Atau masuk bukan penceramah itu. Yang nyampe mau nasihat itu. Aduh pandai mengicik. Ya, tapi tidak mampu untuk melaksanakan. Maka beban yang tukang sampaikan itu lebih baik daripada pendengar. Penyampai kalau tidak nyamalkan, dia berdosa. Kalau tukang pendengar tidak diamalkan, dia rugi sendiri aja. Ya, rugi aja. Ya, maka telah disebut dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah orang yang pandai magian nasihatnya, menyampaikannya, tetapi dia tidak bisa mengamalkan. Ini jangan disangko jadi penceramah kok, jadi tukang nasihat kok. Ingat balik babannya. Ya, lebih balik baban tukang nasihat. Makanya mulai dulu dari dirinya. Yang suruh mulai ibda bin nafsi, mulai dari diri. Jangan sampai uang dapat cahaya sementara awak tidak. Kecewa pun nama dulu lampu. Uang dalam awak kalam. Maka itulah penting untuk saling nasihat menasihati. Uang disampaikan, itu awak dilaksanakan. Termasuk bukan hanya penceramah saja. Ibu-ibu itu, rajin ke masjid, awak tak ada cerita. Anak orang dibayang yang lain. Awak tak bayang tak? Ya, anak disuruh solat. Sementara awak tak solat. Anak disuruh puasa. Sementara awak tak puasa. Anak disuruh baca Quran. Tak baca Quran. Dunia tak disuruh awak. Sementara awak tak. Maka termasuklah awak punya lidah
lidah tetapi tidak punya hati. Maka jauhlah dari hal-hal sifat yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, manusia yang memiliki hati tapi tidak memiliki lidah. Ia adalah seorang mukmin yang Allah sembunyikan dari makhluknya dan telah diperlihatkan kepadanya celah dirinya, disinari hatinya dan diperkenalkan kepadanya hal-hal yang buruk akibat bergaul dengan manusia. Buruknya pembicaraan, dia adalah wali Allah yang terjaga dalam tirai penutupnya. Maka yang paling baik sesungguhnya bergaul dengannya dan mengabdi padanya. Niscaya Allah akan mencintaimu. Punya apa? Punya hati, ya, tapi tidak punya. Ini amalkan dulu, amalkan kerajaan dulu, ya. Itu tidak banyak ngecek, tidak banyak bicara. Kalau mereka itu bakal liwang itu bayar loh, sekolah bukan sampai di kan. Nyo parah, nyo ada uang tuh. Tidak pandai itu ceramah, tidak pandai itu punya amalan. Itu para wali itu begitu, ya. Bagus ketika ditanya, kita baru menjawabnya. Ketika apa dia? Ada nampak apa dia? Tapi hal seperti itu, ya, itu menghindari bergaul dengan sesuatu yang akan merusak akan dirinya itu sendiri. Yang namanya perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat adalah manusia yang belajar ilmu, mengajarkannya, kemudian mengamalkan ilmu itu. Dialah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah telah menitipkan dalam hatinya rahasia ilmu, melapangkan hatinya untuk menerima pengetahuan. Maka hati-hatilah, jangan kau menyalahinya, jangan menjauhinya, dan jangan sampai tidak mendengarkan nasihatnya. Ketahuilah bahwa asal muasal zuhud itu ialah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kecil maupun yang besar. Ini bersifat warok, hati, bersifat zuhud, menghindari hal-hal keduniaan yang akan menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan. Ini bersifat wara. Hati-hati dalam hidupku. Mengecil hati-hati. Berbuatnya hati-hati. Jangan sampai uang tersinggung dino. Uang hati-hati. Itu yang baik. Ya, menjaga lidah itu baik. Ya, kenapa? Lidah kok tindak batulang. Ya. Kalau tidak tersinggung wang, tidak mengecek awak, ada kan itu ya. Dan memang menyinggung wang pun senang lot dia awak. Itu lidah. Oleh karena itu, jagalah diri kita, jagalah lidah kita. Awak lain sama-sama sholat, awak lain sama-sama melaksanakan puasa, sesama-sama orang mukmin. Tetapi yang penting adalah dengan menjaga lisan. Karena apa? Karena lidah lebih parah daripada kena tinju. Itu cuang ya. Ya. Mulutmu harimaumu. Ya. Dena daripada kena kecil ina, ancak dengan kena tinju deh. Ya. Kok kena kecil wah. Yo manusuk ke hati dina. Sabulan terkadang yo deh. Ya sampai setahun yo bayo. Maka hati-hatilah kita berbicara. Kalau tidak bisa mengatakan baik, lebih baik itu diam. Kalau tidak bisa awak untuk menjaga diri, kalau tidak lebih baik awak diam, jangan sampai awak tersinggung jawab. Maka hati-hatilah dengan lidah itu. Kalau sama-sama kita menjaga lidah, maka sesuatu yang ada dalam hati dengan secara spontan itulah yang dikeluarkan oleh lisan. Ketika hati itu yang tidak baik, maka lisan akan mengeceknya, muayu ngecek yang tidak baik itu. Biasa orang pendukung, ya. Kalau hatinya itu tidak baik, dia akan muang ngecek perkataan yang dusta, perkataan yang buruk, muayu. Karena hati itu yang itu. Karena apa?
di luar cerminan yang apa yang ada di dalam. Apa yang ada dalam tu yang di luar tu. Ya, bantu orang di luar ini bantu apa di dalam. Jadi bantunya dibuat-buat saja. Ya, di apa namanya kok gini kok dikemas saja menjadi seperti orang baik. Padahal sesungguhnya nyendak baik tu. Ya, karena itu mari kita jago lisan kita selama bulan suci Ramadan dan sampai akhir Ramadan nanti. Kalau walaupun itu sesuatu kadang-kadang yang baik, kalau nak pandai cara menyampaikan, bisa jadi uang tersinggung. Ya, tentu cuma bila kau sedang main apa, aku pikir haram lah, itu dah. Wah, Quran mencengkok, wah hadis, itu lah kepada orang. Itu kan baik tu. Al-Quran mencengkok. Orang sedang main apa di duit doa kita kecil, haram kecewa. Apa cakap je nak apa? Kan bedo dah. Jadi maka ada teknisnya. Nak kalau nak taluk dia awak dah. Tentu dicari orang yang bisa. Betul. Orang yang kembali apa ya? Makilo apa? Menzalimi orang di duit awak orang kau. Awak tidak mampu untuk melawan uang itu. Maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baca kalau uang itu. Ya, kalau dia sabar awak dah kena. Boleh jemaah tabligh tu jemaah tabligh tu nak tujuh uang lah. Aku lagi laki di tu. Ya. Sedang para juang kalau di azan, solat. Baiklah mayang kerja nak, dia nak kau suruh je nak. Abis di bolon macam lain. Isu di bolon macam lain. Akhirnya gagi uang tu pada uyu lo kecil. Kau baru sadar ni. Ya, dan para juang orang azan, para juang ya, pada baru tekan kecil, ni tukang jemaah tabligh. Sebab situ sadar diri. Jadi uang tu sadar tu tak bisa langsung sekali disampai tu sadar tak. Nyo butuh proses. Ada masuk. Maka kami tugas kita sampaikan saja. Disampaikan. Ada diterima lah biar ada. Sampai dia dulu tahu. Ada masuk nanti uang tu akan kembali kepada memori yang dinasihati. Kan itu ya dicampur tu. Ya. Tapi kalau aliran tu yang buruk ya taruhnya tanpa ada yang baik bila nak jadi baik. Maka dicampuri. Akhirnya lama-kelamaan uang tu akan berubah. Tapi yang intinya itulah kami berusaha jangan bosan. Kalau pilih macam Indonesia dari pilih tidak kado uang sama ni mau nasihat dulu. Berhenti dah ceramah lain. Itu kecil pilih dari mana? Kado itu dia kira nasihat kado nak kado timur uang lalu mak berhenti dah lain dah. Pilih. Kecil apa? Tahu je lah. Walaupun yang kado timur lah uang tu. Nabi je lah raja ni begitu. Nabi tu nyampe, tidak punya orang timur. Boleh kok. Manusia cuma tugas tetap disampaikan. Tugasmu kata Allah kepada Nabi kan pernah juga waktu itu menyampaikan dakwah dari timur uang doh. Wahai Muhammad, dia sedih engkau lagi. Bukan kamu yang memberi petunjuk ke uang hidayah, tapi dia bagi hidayah kepada Allah. Saya akan bagi hidayah kepadanya. Tugasmu apa? Menyampaikan. Nanti ibu-ibu betul sampai loh. Jadi bukan penceramah itu yang tentang nasihat. Ibu apa yang dapat sampai no. Yang bisa itu sampai jo. Woi, itu apa itu sampai tapi cara baik lah. Ya, dengan cara yang baik. Sampainya kepada keluarga awak, kepada dosana awak, sekitaran awak, sehingga dakwahku jalan. Bukan ustaz saja, bukan penceramah saja. Penceramah ada di masjid banyaknya. Kok kadang-kadang ke rumah lah, bila doa satu dah, maka ibu-ibu lah sebagai pelanjut penghubung untuk memberikan dakwah kepada keluarga awak. Untuk aku menurut ibu, kayu kan dicari, aku ke kayu dah. Dah ada dunia hanya seperti mimpi. Ya sandiwara. Bila terasana ketika la jago lalu. Jago lalu bila? Ketika masuk ke dalam kubur bau terjago. Terjago situ. Selama kau kira mimpi. Mimpi ya. Karena itu
Nah, mari kita selalu memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan. Makasih, banyak maaf dan hormat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.